Halo Sobat Jatan, kembali lagi di podcast Road and Bridge Talk. Sebelum itu, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak sponsor yang terkait, Bira Fotokopi, Delusia Catering, Sewa Apon Kamera Semarang yang telah mendukung acara berlangsung. Nah, di episode kita yang kelima ini, kita sudah kedatangan narasumber baru ya nggak? Oh, siapa tuh Kak? Siapa ya? Apa ya? Mungkin dari kakak boleh langsung perkenalan aja? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dev Dermawan dari Angkatan 22 TKJJ. Dengan proyek saya pembangunan jalan di dalam KIPP, pembangunan jalan lintas Paku tahap 2. Halo, nama saya Yusuf Iniarto, Angkatan 2022, lokasi bangun saya di Tol IKN 3B2. Wah. Kita yang anak dari IKN nih. Iya, jauh-jauh Kalimantan ya. Jauh dari Kalimantan datang ke Ibu sini. kota baru Indonesia. Gila. Mungkin dari kakak-kakak boleh dijelasin background proyeknya itu gimana aja sih? Kalau untuk saya sendiri, kan saya proyeknya di dalam KIPP. KIPP itu kawasan inti pusat pemerintahan. Jadi proyek saya tuh masuk dalam inti pusat IKN. Dan pada pembangunan itu harusnya ada jalan, jembatan. Tetapi selain pembangunan jalan dan jembatan, ada juga pembangunan multi utility tunnel atau MUT. Itu suatu terowongan yang dibangun di bawah tanah, merupakan terowongan utilitas seperti untuk saluran air, kabel optik listrik, dan saluran air bersih. Jadi di kawasan itu tidak ada lagi kabel-kabel listrik yang ada di atas jalan. Kalau Kak Isa? Nah, kalau aku kan di Tol IKN ya, jadi aku tuh nggak di IKN-nya, aku akses menuju IKN-nya nih. Nah, kalau untuk pekerjaan yang ada di proyek saya itu ada pekerjaan jalan utama menurutnya itu dia pakai struktur slab on pile gitu lah. Jadi dia nggak pakai upgrade, nggak jalan aspal yang timbunan di bawahnya. Jadi dia elevator. Terus ada pekerjaan interchange itu jalan penghubung dari jalan nasional untuk ke jalan tolnya. Lalu ada pekerjaan jembatan satwa. Nah itu salah satu juga yang ada di proyek tol IKN di proyek saya 3B2. Wah, keren banget ya. Keren. Ya, apa ya namanya? Futuristik banget ya. Betul, Fotonya betul. beda ya dari lokasi-lokasi yang lain ya. Betul sekali. Perlu kita kulik nih ya lebih dalam terkait tempat-tempat mereka magang Betul ya. sekali. Mungkin sebelum kita masuk lebih dalam dari kakak-kakak boleh ngejelasin job desk kakak-kakak atau tugas kakak-kakak selama di proyek magang ini ngapain aja sih? Oke, kalau untuk saya sendiri, awalnya saya general untuk ditugaskan di mana aja. Setelah 1 bulan pertama, saya ditugaskan khusus untuk menjadi joint inspeksi pada staf teknik. Dan itu tugas saya tiap hari ke lapangan ya. Wow. Kalau libur cuma di tanggal merah. Jadi tugas saya tuh joint inspeksi lebih fokus ke checklist pembersihan sebelum pengecoran. Jadi para pekerja mandor atau tukang, mereka melakukan pekerjaan bookkeeping besi. Habis itu saya sebagai joint inspeksi ini mengecek untuk diameternya, dimensinya, jumlah tulangannya, apakah sudah sesuai dengan bar list yang didamgarnya. Setelah itu saya juga ditemani bersama konsultan dan PPK juga. Jadi mereka yang sebagai pemeriksa lah untuk melihat kegiatan ini apakah udah benar pekerjaannya. Kalau udah, nanti membuatkan berita acara dan udah boleh dicor. Kalau aku sih ya, kayaknya terlalu umum sih kerjaan gue. Jadi aku ngikut ke beberapa divisi tuh kalau misalnya selama 6 bulan ya. Nah cuman paling sering aku tuh di divisi teknik sama di divisi produksi. Kalau di teknik sendiri banyak yang kami nih mahasiswa magang ngelakuin. Nah kalau yang paling sering saya lakukan itu bikin metode kerja. Jadi sebelum melakukan pekerjaan apapun tuh di lapangan, kita butuh metode kerja sebagai acuan untuk pelaksanaannya. Nah itu saya ditugaskan untuk membuat metode kerja. Terus kalau yang untuk divisi produksinya itu saya ikut ke asisten pelaksana. Jadi kita ngikut di pelaksana gitu lah di lapangan. Pelaksanaan di lapangan sama pekerjaan di lapangan gitu dari pagi sampai sore. Bahkan bisa sampai malam tuh untuk selesai ngecornya misalnya gitu. Padat banget ya jadwalnya ya? Iya. Gila, berarti kalau weekend gitu kakak-kakak nggak pada libur? Kalau untuk di proyek, libur mungkin di tanggal-tanggal merah atau di waktu luang sih. Kalau di tempatku sih nggak batasin ya. Kalau misalnya hari Minggu harus masuk gitu. Jadi boleh masuk, boleh nggak. Khusus hari Minggu nih.
Jadi kayak misalnya hari-hari yang lain, biasanya tuh kantor tuh bener-bener sampai hari Minggu tuh masuk sebenarnya. Cuman kalau kami yang anak magang dikasih privilege, hari Minggu diperbolehkan lah untuk tidak datang gitu. Dan biasanya sih, walaupun nggak datang ada tugas-tugas tambahan tuh biasa untuk biar ada kerjaan lah gitu dari minggunya. Itu sih bisa. Oke ya, selama melaksanakan job desk tersebut ada nggak tantangan yang apa ya, entah itu dari kakaknya sendiri atau dari pihak eksternal selama melakukan tugas tersebut? Dari aku nih ya, misalnya tugasku yang tadi gue bilang metode kerja. Ya, Nah misalnya kita disuruh bikin metode kerja pekerjaan pancake misalnya. Sedangkan kita selama ini belum tahu tuh gimana tuh pancake cara ngerjainnya. Nah PRS tuh di situ tuh. Cuman itu juga yang bikin kita belajar. Jadi kita kayak gimana sih pancake tuh bener dari nol, dari pondasi sampai dia pancake tuh jadi gitu misalnya. Nah itu kesulitannya tuh sih, tuh cari data-datanya gitu misalnya. Jadi di situ juga cara kita untuk mencari tahu lah segalanya tentang pancake gitu. Nah jadi kita bisa cari-cari tahu ke orang proyek gitu, atau bisa ke lapangan nanya langsung ke pelaksana yang pernah mengerjakan pancake misalnya gitu. Itu sih. Kalau untuk saya sendiri ya, kan saya memiliki job desk untuk checklist pembersihan. Nah itu awalnya diajak orang kantor untuk simulasi lah, kayak ini salah satu tugasnya, ini apa aja tugasnya kayak cek besi. Habis itu setelah itu saya dilepas, jadi karena udah dilatih, jadi udah terbiasa. Nah pernah di satu hari loh, aku kayak dapat tugas untuk checklist pembersihan. Tetapi di saat itu juga ada keberlangsungan pembongkaran jembatan beli. Seperti teman-teman tahu kan pernah praktikum jembatan beli, itu kan milik PU. Jadi itu harus dibongkar dan dicatat item-itemnya untuk dikembalikan ke PU untuk pembayarannya. Setelah itu saya juga memiliki tugas untuk menghitung volume untuk pengecoran jembatan. Dalam 3 tugas itu dalam satu hari harus dikerjakan, meskipun nggak bisa ditinggal, harus cari-cari waktu untuk bagi kegiatannya agar tetap selesai. Sibuk banget ya ternyata ya. Sibuk ya. Gila, berarti kalau kakak tuh selama di sana harus sering-sering banget ya berinteraksi dengan orang-orang di lapangan. Penting sih itu untuk berinteraksi, karena itu salah satu komunikasi, itu salah satu hal yang sangat krusial di kontraktor atau di lapangan. Komunikasi penting banget sih sebenarnya. Jadi kayak misalnya nih, kita diem tuh di sana, itu bisa jadi penilaian dari mereka tuh ke kita. Apalagi ini misalnya kita bawa nama kampus kita tuh misalnya. Kalau ini orang diem aja gitu kan, jadinya nama kampus juga jelek tuh jadinya kan. Terus kayak misalnya kita jangan kayak nganggur tuh lama banget. Kalau misalnya nganggur, kita harus cari tahu tuh apa yang harus kita lakukan selanjutnya misalnya gitu. Terus kita nganggur nggak apa-apa itu, tanyalah ke orang-orang kantor misalnya. Ada kerjaan yang bisa dibantu nggak atau gimana? Itu komunikasi tuh penting banget tuh di situ. Jadi kayak misalnya, terus kita misalnya pengen tahu sesuatu, jangan kita bener-bener diem aja gitu loh. Kita harus bener-bener cari tahu gimana caranya. Mau nanya ke orang-orang di kantor, itu kan banyak tuh orang-orang lebih berpengalaman lah jelas gitu kan. Nah itu sih harus cari tahu banget atas segalanya yang pengen kita tahu lah gitu. Mungkin kalau dari kakak, apakah ada tips bagi teman-teman yang mungkin teman-teman merasa introvert kah, susah berkomunikasi dengan orang kah? Apakah ada tips untuk berinteraksi dengan orang-orang di lapangan yang setahu kita ya, kalau orang-orang di lapangan tuh pasti umurnya jauh beda kan ya dengan kita? Iya. Kalau untuk aku sendiri ya, jadi kan sebelum pertama kan pasti kita ditempatkan di kantor dulu ya. Nah, selama kita di kantor itu kita harus bisa mencarikan suasana atau bersosialisasi lah sama orang-orang kantor. Kalau bisa kenalan semua setiap divisi, seperti divisi komersil kayak pengadaan, divisi teknik yang seperti menggambar soft drawing, atau divisi ASE K3. Dan dari situ kita bisa tahu nih kita mau mempelajari lebih dalam di divisi mana aja. Setelah itu pasti nanti kan ada pelaksanaan di lapangan. Nanti pasti dari orang kantor akan mengarahkan kita untuk ketemu beliau atau pelaksana di lapangan, dan kita bisa belajar dari situ. Kalau tips ya, biar nggak, misalnya kita nggak canggung banget lah gitu ya sama orang. Susah sih sebenarnya. Karena emang walaupun kita seberani apapun, pasti tiba-tiba entar blank atau gimana. Sebenarnya pede aja sih, pede aja. Soalnya juga
orang tuh tahu kalau misalnya kita magang, jadi kita nggak perlu merasa kita bisa, kita paham, kita nggak perlu merasa gitu, karena emang orang-orang tahu kita datang itu untuk magang. Jadi bukan kita yang orang profesional di lapangan gitu lah. Jadi ya kalau nggak tahu apa, tanya aja, kalau nggak usah malu lah gitu, walaupun susah ya sebenarnya gitu sih. Oke Kak, sama nih kalau aku lihat di TikTok nih, anak-anak magang tuh biasanya dari pertama itu dia ngerasain dari pertama magang nggak ngapa-ngapain. Nah, pernah nggak kakak-kakak ini di fase tersebut? Kalau untuk aku sendiri awalnya sangat kayak wah ini kedepannya gimana sih, rasanya kayak nganggur atau nggak punya job desk. Nah itu dari diri kita sendiri. Jadi kalau kita ingin mengetahui banyak hal, kita harus bersosialisasi sama orang-orang kantor. Jadi pasti orang-orang kantor itu pasti banyak tugas-tugasnya dan jobnya. Jadi kita bisa membantu teman-teman yang lain. Kayak salah satu contohnya tuh kayak saya dapat tugas dari teman komersil kayak mencatat surat alat jalan. Jadi itu salah satu tugas yang sangat membantu karena kita juga waktu itu kan kita belajar perawatan konstruksi ya. Di situ kan ada mengerjakan timesheetnya, produktivitas alatnya dari jam berapa, itu kan juga harus dicatat di notanya. Jadi dari situ kita juga bisa mengetahui oh ini proses outputnya untuk output kerjaannya. Oh, oke. Kan bisa dibilang anak magang itu anak yang baru-baru ya itu ya. Nah, pernah nggak dari kakak-kakak ini melakukan kesalahan terus ditegur sama entah itu siapapun? Nah, ketika mendapat teguran tersebut, hal apa yang kakak lakuin? Pernah nggak melakukan kesalahan? Tegur ya, kayaknya kalau misalnya emang ditegur pun itu berarti kita harus belajar lagi sih sebenarnya. Iya. Itu karena emang kesalahan yang nggak kita ketahui sebelumnya sebenarnya kan. Jadi kalau ditegur itu kayak wajar deh. Terus kayak misalnya apa ya, kita nggak tahu apa nih, kita punya mentor tuh di lapangan, kita punya mentor dari masing-masing proyek, pasti ada mentor. Nah kalau emang pengen tahu sesuatu dan nggak pengen salah, kalau bisa tuh kita bisa konsultasi ke mentor juga tuh, biar apapun yang kita kerjain pun kalau bisa jangan ada yang salah gitu harapannya kan. Dan kalau misalnya ditegur beberapa kali ada sih, cuman kalau untuk ngatasinnya ya kita terima aja, itu kan sebagai pembelajaran kita sebenarnya di lapangan. Sama sih saya seperti kayak Yusak. Jadi mentor itu salah satu dosen lah yang ada di proyek untuk membimbing kita. Jadi kalau ada hal-hal yang menyangkut tentang proyek yang kita nggak tahu, bisa tanyakan ke mentor, karena mentor itu tanggung jawab lah untuk kami yang anak-anak magang di proyek tersebut. Berarti bisa dibilang gini kan, antara soft skill itu gedean mana, antara soft skill atau hard skill ketika magang? Gedean mana ini maksudnya gimana? Maksudnya persentasenya itu ketika kita magang itu kapan kita belajar dan kapan kita harus sosialisasi, itu persentasenya berapa? Kayaknya sama deh, 50% Iya. persen kita harus punya tuh dua-duanya. Harus. Jadi nggak bisa lebih unggul ini, lebih unggul ini deh kayaknya. Karena emang dua-duanya itu sangat penting. Apapun ceritanya, kalau bisa dua-duanya malah 100%, jangan 50% gitu lah. Gitu. Oke. Kalau kita balik lagi ke job desk tadi ya kak, gimana sih cara kita nyari tahu job desk-nya? Apakah kita nanya-nanya ataukah kita langsung dikasih? Kalau aku kemarin tuh ya, tuh sempat ada efisiensi itu. Itu benar-benar itu nggak ada kerjaan yang benar-benar, bahkan sampai karyawan-karyawan pun bingung mau ngerjain apa gitu lah gitu. Nah itu juga PR banget tuh pas satu efisiensi itu. Kita juga bingung ngapain, bahkan karyawannya pun kita tanyain bisa dibantu apa, mereka juga bingung mau kasih kerjaan kita apa tuh. Tapi ya gitu lagi, tugasnya mentor lapangan untuk bantu kita. Jadi kayak misalnya, Pak kami pengen gini-gini, pokoknya apa yang kita pengen tahu, nah itu tanya aja ke mentor lapangan. Itu biasanya kalau di aku mentor lapangan yang ngarahin kami, yaudah kamu gini aja, gini. Nah, jadi kalau untuk kerjaan apa, pengen tahu kerjaan apa tuh yang di lapangan, ya tinggal minta arahan dari mentor aja. Biasanya mentor yang hubungin, misalnya kita pergi ke lapangan nih, yaudah mentornya bantu hubungin orang lapangan supaya kita bisa ngikut orang lapangan gitu misalnya. Terus Kalau aku sendiri kan semenjak efisiensi kan banyak pekerja yang di cut off kan, yang dikurangin. Nah, salah satunya tuh yang join inspeksi itu. Jadi
setelah rapat besar, saya diarahkan untuk dari mentor untuk menggantikan orang tersebut. Jadi udah memiliki job desk itu. Oke. Itu Kak, kan dari kakaknya ini kan, dari Kak David sendiri kan lebih spesifiknya ke terowongan ya kan ya. Ke Kak David dulu aja deh. Kalau terowongan itu kan kayaknya hal yang beda banget sama konteks kita jalan atau jembatan gitu. Apakah ada yang berbeda metode pembelajarannya selama di kampus, atau ada hal baru? Intinya hal baru yang ada di terowongan itu apa? MUT itu lebih ke ya sejenis terowongan, tapi dia bentuknya kayak box drainase tapi memiliki ukuran yang lumayan besar. Terus terdapat 3 sel, ada yang 3 sel, 2 sel, dan 1 sel. Dari sel-sel itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Seperti tadi yang saya jelaskan, kayak sel pertama untuk saluran air hujan, saluran kedua untuk pipa air bersih atau pipa gas, dan saluran ketiga untuk kabel fiber optik. Jadi dari bentuk dari bentuk MUT itu mirip kayak box cover atau box extend yang teman-teman tahu, tapi memiliki sel yang berbeda. Nah, itu salah satu struktur untuk menunjang pekerjaan jalannya. Jadi setelah pekerjaan MUT itu jadi, ada pekerjaan timbunan dan melakukan pekerjaan perkerasan rigid. Kalau dari Pak Yusuf, apakah ada perbedaan saat berada di bangku perkuliahan dan saat berada di lapangan? Perbedaan banyak sih. Iya. Cuman yang paling penting nih ya itu di waktu, pengelolaan waktu. Itu benar-benar kita tuh di sana kan tuh tugas kita banyak. Belum lagi kita ada tugas dari kuliah kan berkampus gitu. Nah, itu cara ngatur waktu sih yang kita benar-benar harus kita siapkan matang-matang dari zaman kuliah. Dari misal kita kasih tugas lah misalnya tuh, terus kita ada tugas lain tuh dari dosen lain. Cuman nah itu cara ngelola waktunya itu yang harus kita benar-benar matang lah bahasanya. Dan kalau di sana itu ya kita tuh punya tanggung jawab untuk kerja di sana. Karena ya kayak misalnya Pak Ikal bilang, kita tuh di sana itu sebagai karyawan, bukan sebagai anak magang yang cuma nengok-nengok doang. Jadi kita benar-benar harus kerja juga di sana. Jadi ya gitu, kita harus bisa ngatur waktu ya. Kayak misalnya apa yang kita kerjain di sana, tapi kita juga bisa ngerjain waktu yang di kampus ini gitu sih. Pengelola waktu sih. Harus bisa pinter-pinter bagi waktu ya. Iya, lumayan zaman waktu. Iya, itu penting banget sih. Aku mau nanya nih ke Kak Yusuf. Boleh nggak kakak ngasih tahu lebih rinci apa sih itu jembatan Satwa dan kenapa jembatan Satwa itu dibangun? Jadi jembatan Satwa itu dibangun karena tol IKN itu motong tuh hutan lindung. Jadi di Kalimantan Tengah itu ada namanya hutan lindung Sungai Wen. Nah, hutan lindungnya itu dipotong sama trase jalan tol IKN. Nah, terus jadi kan itu kita berhubungan langsung tuh, bertentangan langsung sama si hutan lindungnya tuh. Biasanya kan ngelola hutan lindung itu kan dari Kementerian Lingkungan Hidup ya, dan Kehutanan tuh. Nah, mereka itu kasih surat ke Kementerian PU kalau misalnya trasenya itu, trase si Satwa itu dipotong sama jalan tol kita. Nah, makanya terus mereka tuh juga ternyata ada data-data di titik mana sih ada Satwa itu melintas gitu. Nah, jadi kalau misalnya di proyek itu ada di STA 8 sama di STA 10 itu ada Satwa yang melintas. Makanya di titik itulah di STA 8 dan STA 10 dibangunlah jembatan Satwa dengan harapan Satwa yang ingin melintas dia masih bisa melintasi area hutan lindung Sungai Wen itu. Karena ya gitu, setelah dimonitor tuh sama lingkungan hidup kan, ada tuh di titik itu pada tahun 2023 lah ada beruang madu sama orang hutan yang melintas itu. Jadi mau nggak mau kita harus juga bikin jembatan untuk mereka dengan harapan mereka masih bisa melintasi jembatan itu walaupun tolnya udah motong ya ekosistem mereka sendiri gitu sih. Tapi Kak, apakah jembatan Satwa ini betul-betul digunakan oleh satwa? Apakah satwanya itu nggak turun ke jalan? Nah itu dia, ini jadi jembatan Satwanya itu dia tuh kayak overpass gitu ya. Jadi jalan tolnya itu di bawah, jadi untuk si Satwa itu di atas. Nah jadi itu di hutan lindungnya itu dia kayak bukit gitu dah. Nah bukitnya itu yang kepotong. Nah sedangkan bukitnya itu kan jadi aksesnya si Satwa tuh di atas. Makanya itu si jembatannya itu kan sebagai overpass tuh, overpass. Cuman penggunaannya untuk si Satwa sendiri.
Makanya tuh dia untuk strukturnya emang strukturnya spesial ya, untuk struktur jembatan Salwa. Terus dia tuh untuk permukaan jembatannya tuh dia nggak pakai perkerasa jalan yang biasa kita bikin untuk jembatan ya. Nah itu mereka pakai timbunan tanah karena untuk menjaga ekosistemnya si satwa-satwa tersebut. Jadi gimana sih biar nggak turun tuh? Nah itu ada pagar yang dibatasin lah supaya si satwa nggak turun. Terus kan kalau misalnya di jalan tol itu ya, itu ada namanya pagar ROW. Jadi di nggak cuma jalan tol sih, ya di jalan-jalan nasional juga itu ada pagar ROW dengan harapan kalau misalnya ada warga tuh yang mau melintas gitu kan. Tuh. Kan jalan tol kan ya untuk akses kendaraan cepat lah gitu ya Mas. Nah, walaupun ini kita di luar konteks yang satwa ya, bahkan orang-orang masih bisa nyebrang seenaknya gitu kan kalau misalnya nggak ada pagar. Terus Nah di jalan tol itu ada namanya pagar ROW gitu. Sampai di atas jembatan satwa itu juga ada pagar dengan harapan kalau misalnya satwanya lewat dia tidak akan lompat gitu lah. wah keren banget ya ternyata. Keren banget Kak, selain manusia juga satwa juga di situ dilindungi. Betul, ini tuh termasuknya relate ya sama salah satu mata kuliah kita yaitu ilmu lingkungan hidup. Membangun infrastruktur tuh nggak boleh cuma mikirin manusia doang, tetapi harus mikirin lingkungan sekitarnya. Ya kita nggak boleh egois ya Betul selaku manusia, sekali. walaupun kita yang memiliki, yang memanfaatkan itu kita harus memberikan yang lain juga. Betul sekali. Nah, dengar-dengar nih di proyeknya Kak Devi tuh ada pekerjaan lain ya selain jembatan dan jalan nih. Boleh tolong dijelaskan? Nah, di proyek Jalas 2 ini atau Jalan Lingkar Kota 2 ini terdapat juga pekerjaan perkuatan lereng, yaitu dengan pekerjaan shotcrete. Shotcrete itu pekerjaan untuk stabilitas lereng. Dengan pekerjaan itu menggunakan pembesian besi wireless dan penyemprotan beton. Selain itu ada pekerjaan soneling juga. Soneling itu salah satu perkuatan yang ada di shotcrete juga, tapi pekerjaannya tuh kayak mengebor tanah yang pada selesai pekerjaan shotcrete dengan kedalaman 12 meter untuk perkuatan lereng agar tidak longsor. Apakah kakak ikut langsung dalam pekerjaan perkuatan lereng tersebut? Nah, awal-awal bulan pertama saya datang ke proyek tersebut tuh udah proses pengerjaannya. Nah, uniknya saya selama magang di sana, bulan pertama itu saya ditugaskan untuk menghitung titik soneling yang ada di lereng tersebut. Wow. Kalau kalian mau tahu, dalam satu lereng itu terdapat 300 titik. Wow, itu kakak hitung sendiri. Iya, bersama partner. Keren banget, keren banget. Audience. Terus lanjut. Jadi itu dalam satu hari itu kita disuruh mengevaluasi pekerjaan soneling. Dalam satu hari itu bisa dapat berapa titik sih? Jadi untuk menghitungnya tuh antara pagi-pagi sebelum pekerja mengerjakan atau sorenya setelah dikerjakan. Jadi dalam satu hari itu bisa dapat berapa titik? 5 atau 6, biar itu untuk jadi bahan evaluasi mentor kami. Untuk titik-titik yang akan diberi soneling itu atau perkuatan dari lereng tersebut itu pakai software tertentu atau kakaknya ini hitung sendiri ya? Nah, kebetulan itu udah dirancang sama pelaksananya. Jadi kami datang untuk metode kerjaannya aja atau menghitung evaluasi titiknya. Kalau boleh tahu nih kak, masalah apa saja sih yang sering terjadi pada kakak-kakak pada saat magang dan bagaimana cara kakak mengatasinya? Kalau untuk saya sendiri ya kan pekerjaan MUT atau terowongan itu kan harus ada galian struktur. Pada saat galian struktur itu terdapat tanah yang tidak stabil, jadi terdapat longsor. Nah, solusinya itu seperti yang saya jelaskan, ada pekerjaan soneling sama shotcrete. Jadi setelah digali itu ada perkuatan lereng dengan pekerjaan soneling dan shotcrete itu tersebut. Terus permasalahan pada galian strukturnya juga terdapat box extern yang udah ada di proyek sebelumnya, jadi mau nggak mau harus dibongkar dulu. Nah, dibongkar itu nggak mesti langsung dibongkar karena harus memanggil tim surveyor sama konsultan juga untuk membuat berita acaranya. Jadi menghitung ukur luasannya untuk menghitung volume yang akan dibobok atau dibongkar. Jadi harus dibuat berita acaranya juga. Jadi nggak langsung dibongkar, harus punya surat persetujuan juga dari PU.
Kalau masalah sih kayaknya kebanyakan dari eksternal sih kalau dari aku. Jadi kayak misalnya jalan tol itu udah bisa difungsionalkan sebenarnya dari 17 Agustus tahun lalu. Karena emang tahun lalu itu percepatan tuh, karena 17 Agustus mau upacara di KN kan. Nah jadi tuh sebenarnya dari tahun lalu jalan tolnya udah bisa difungsionalkan untuk umum. Cuman biasanya untuk akhir-akhir itu ada catatan, kayak misalnya yang boleh melintas itu yang udah ada izinnya. Nah susahnya tuh di situ. Jadi kita permasalahannya tuh kayak misalnya kebersihan. Jadi jalan itu benar-benar harus bersih. Walaupun kita pekerjaan tanah tuh kan, tanah kan benar-benar kotor, damper kelewat pasti badannya kotor kan. Nah itu cuman gimana caranya tolnya harus tetap bersih, karena itu bakal jadi akses tuh untuk PKN, mau untuk orang-orang dari kementerian, orang-orang dari polisi atau TNI ya, itu biasa lewat akses jalan tol kami. Terus kalau masalah lain tuh kayak misalnya, nah kan aku ini tol IKN 3B2 nih, jadi itu berhubungan langsung sama tol IKN 3B1. Nah 3B1 ya udah selesai, nah sedangkan kami itu masih pelaksanaan di lokasi yang sama. Nah itu permasalahan itu kayak misalnya feedings mereka ketabrak, nggak ketabrak sih, maksudnya clash sama pekerjaan struktur kami, kayak misalnya pekerjaan paket. Jadi mau nggak mau itu ada rapat lah antara PPK dari 3B1 sama PPK 3B2, terus core team dari konsultan maupun dari kontraktor itu ada rapat lah gimana caranya untuk mengatasi masalah itu. Sedangkan kan 3B1 udah selesai nih kan, jadi mau nggak mau kita bongkar, sedangkan itu kan udah masuk ke pembayaran lah gitu mereka gitu. Jadi ya eksternal sih kebanyakan masalahnya nih. Oh, itu ya. Iya. Oh, ini kak, kan ini kakaknya ini kan dari IKN ya, magangnya di IKN, bukan dari IKN. Ada nggak gambaran kehidupan, kan kakaknya luar dari IKN ke IKN? Pernah nggak ada kehidupan yang beda gitu dari culture shock nih? Misal makanannya ini, tiba-tiba ini, gimana nih caranya gitu? Saya mulai dari aku dulu nggak sih ya? Ya. Jadi aku tuh kan emang tol IKN ya, jadi itu aku nggak di IKN-nya. Jadi kalau misalnya culture shock di IKN-nya juga kurang paham sih ya. Cuman kalau aku kan di tol akses IKN. Nah kebetulan lokasiku itu bener-bener di hutan, bener-bener hutan yang berhutan gitu lah. Culture shock-nya ya gitu, kita nggak mau keluar malam itu juga bingung mau kemana tuh, karena ya sekeliling kita hutan semua gitu lah, dan itu berlubang banget. Terus ya itu lagi hutan lindung kan, banyak satwa tuh yang berkeliaran juga segitu tuh. Terus kayak misalnya air di sana itu PR banget tuh. Soalnya walaupun pakai filter gitu kayak tetap bakal walaupun bersih nih, cuma di airnya bau. Nah jadi kita harus bisa adaptasi sih dimanapun lokasi magang kita tuh. Nah kalau Mas David gimana? Kalau untuk saya sendiri, proyek saya di dalam IKN-nya, tetapi kantor mesnya itu di luar IKN, 12 kilo dari IKN. Jadi kanan kiri juga itu masih hutan sawit dan nggak ada tempat untuk seperti jajan-jajan kayak Indomaret. Tetapi dalam IKN-nya itu seperti kota Semarang, tapi masih belum banyak penduduknya aja. Tapi gedung-gedung di sekitarnya tuh udah beberapa ada beroperasi, seperti gedung otorita yang udah digunakan untuk pekerja-pekerja yang baru dari luar kota. Nah, kalau di IKN sendiri tuh bisa dibilang kota udah maju sih, tapi masih dalam proses pembangunan. Kadang-kadang juga kalau di weekend-weekend itu orang-orang dari luar kota berkunjung ke IKN, jadi udah bisa jadi tempat wisatawan lah. Dan kalau culture shock lain ya tuh, itu ada di cuaca tuh. Nah, Itu kayak misalnya, nih aku nih tolku tuh dari STA 6 ke STA 13 lah misalnya. Nah aku lagi di STA 10, STA 10 tuh hujan deras, STA 9 tuh gak hujan sama sekali, kering aspalnya. Itu bener-bener cuaca itu gak ketebak sama sekali. Jadi bahkan kayak misalnya kita lihat cerah nih, panas nih jam 12, jam setengah 1 itu betul hujan deras, bener-bener ketebak tuh kalau cuaca di daerah Kalimantan Timur ya itu. iya. Terus kayak bayangnya kan kayak Kalimantan tuh panas, tapi kalau malam tuh dingin juga, nggak seperti yang dipikirkan teman-teman yang lain. Sama tahu seperti itu. Aku mau nanya nih kak soal tugas akhir. Kan tadi kakak ngomong kalau misalkan di IKN tuh bakalan full day ya kak, full day, full weekend, bakalan di lapangan terus, kerja terus. Nah, gimana sih cara kakak bagi waktu untuk menyelesaikan tugas akhir?
Kalau untuk saya kan kayak dari pagi jam setengah 9 tuh saya udah harus ke lapangan. Biasanya pulang tuh jam 8 atau jam 9, mentok-mentok jam 11 lah, jam 11 malam. Jadi kadang-kadang partner saya yang di kantor bisa mengerjakan dulu dan mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk menunjang laporan tersebut. Nah, setelah itu kadang-kadang kalau ada waktu kosong di hari Minggu kan biasa ada kegiatan juga, tetapi pulangnya lebih cepat, jadi bisa membantu menyicil sedikit-sedikit. Jadi harus membagi waktu sih untuk mengerjakan TA itu meskipun ada job desk yang harus dikerjakan di proyek tersebut. Kalau aku sih kembali lagi manajemen waktu itu ya. Itu mungkin ini kesalahan semua mahasiswa ya, kesalahan umum mahasiswa nih. Kita nunda-nunda pekerjaan loh. Harusnya TA itu bisa kita mulai magangnya dari bulan Januari. Harusnya kita mulai TA itu bisa di bulan 4 atau bulan 3 lah. Nah cuman ya namanya mahasiswa ya kan, kita juga sering nunda waktu. Kayak misalnya baru mulai ngerjain TA di bulan 5 tuh, sedangkan di bulan 6 kita sudah pulang gitu misalnya. Itu mungkin masalahnya di situ tuh. Jadi itu yang buat kita benar-benar selama 1 bulan di akhir itu benar-benar pulang dari kantor itu malam banget untuk ngerjain TA. Sedangkan misalnya kita ngerjain kerjaan kantor tuh maupun kerjaan lapangan itu sampai jam paling cepatnya jam 6 malam, jam 6 sore paling cepat ya. Pulang dari situ kita harus sudah ngerjain TA tuh, karena mau ngejar tugas kita tuh, tugas kuliah kita kan. Itu jadi selama sebulan terakhir tuh benar-benar kesalahan mahasiswa tuh. Jadi benar-benar nunda-nunda waktu itu kesalahan banget itu sih. Mungkin kalau bisa ngerjain TA itu jauh-jauh dari pulangan kita tuh. Itu sih. Oh iya, ngomongin soal TA nih Kak ya. Seperti yang Kak tahu kan kakak masing-masing ini ada dosen pembimbing selama mengerjakan TA. Nah, gimana tuh caranya kita untuk asistensi ke dosen pembimbing tersebut sementara kita masih ada job desk yang ada di tempat magang kita? Apakah itu lewat media online kah atau kita merelakan waktu? Kalau kakaknya dari KN ya harus terbang dong ke sana, dari sana ke Semarang demi asistensi gitu. Ya untungnya kalau dosenku sih nggak merepotin ya. Jadi mereka itu bisa dihubungin dari online kayak misalnya Zoom atau MS Team gitulah. Jadi cuman itu kalau bimbingan itu biasanya tergantung kitanya, bukan dari dosennya. Untuk beberapa dosen gitu tuh. Jadi ya udah kita yang butuh kita yang cari, bukan kayak misalnya dosennya ngejar-ngejar kita gitu. Untuk beberapa dosen kayak gitu. Gitu sih. Jadi kalau untuk asistensi dan bimbingan itu kita dipermudah untuk via online lah gitu bahasanya. Kalau untuk aku sendiri kan dosennya beda juga dari yang Kak Yusak ya. Jadi di setiap bulan pasti harus ada Zoom antara dosen sama mahasiswanya. Jadi di bulan pertama kayak dosennya tuh membimbing banget. Jadi kayak ada pekerjaan apa aja, apa yang bisa dibahas. Jadi itu salah satu tugas yang kayak meringankan kita juga. Wah, kita membahas ini nih. Jadi tips juga nih untuk teman-teman selanjutnya, kayak kan kita ada 6 bulan nih selama magang. Jadi untuk bulan pertama tuh lebih ke mengenal pekerjaan apa yang ada di proyek kami, proyek kalian masing-masing kan. Terus bulan kedua itu kalian udah bisa memilih nih mau pekerjaan apa yang mau dibahas. Nah, dari pekerjaan apa yang mau dibahas itu kalian asistensiin ke dosen pembimbing dan dikasih masukan mau dibahas apa, kayak metode kerjanya atau apa yang mau diubah. Nah, untuk 4 bulan terakhir ini atau 3 bulan terakhir ini kalian sudah bisa menyusunnya dari cicil bab 1, bab 2, bab 3-nya, dan setidaknya balik ke Semarang tuh udah harus selesai sampai bab 5. Jadi sampai Semarang tuh lebih ke perbaiki format penulisannya. Oh oke. Kan aku dengar ya tadi kakaknya itu udah weekday-nya udah full, weekend belum tentu. Nah, apakah ada dosen ini mau bimbingan di weekend? Kalau untuk dosen pembimbing kami tuh kadang-kadang diusahakan weekday, Senin sampai Jumat. Tapi kalau di weekday tersebut dosen pembimbing kayak ada praktikum, itu kita bisa ngechat via aplikasi WhatsApp untuk meminta bimbingan di hari libur atau weekend, bisa tergantung dosen masing-masing sih. Kalau weekday sama weekend sih itu
kalau bisa kita usahakan itu bimbingan itu di weekday ya. Soalnya emang jam kerja dosen kita kan di weekday gitu ya. Nah untuk weekend itu biasanya tuh tergantung dosennya. Kayak misalnya, aduh di weekday sih nggak bisa, mungkin di weekend aja. Itu berarti atas izin dosen pembimbingnya. Jadi kalau untuk pemilihan waktu tuh usahakan di weekday sih sebenarnya. Gitu. Termasuk jam kerja, kalau bisa di jam kerja mereka, jangan kita ganggu di jam malamnya gitu. Kecuali emang dari arahan mereka udah malam aja nggak apa gitu. Itu. Kalau dari kakak-kakak sendiri, apakah ada kendala atau masalah yang sering terjadi pada saat penulisan tugas akhir? Untuk tugas akhir, nah disclaimer nih, kita nih balik magang tuh ada 2 laporan kan, satu laporan magang, satu laporan TA. Nah dari 2 laporan itu udah harus diimbangi, kayak dikerjain, dicicil bersama-sama. Balik Semarang tuh udah harus usahain jadi kalau untuk TA tugas akhir tuh lebih ke kita menganalisis atau membahas lebih terperinci apa yang ada di proyek. Jadi kayak misalnya tugas saya tuh kan perbandingan biaya mutu waktu pekerjaan logistik. Nah itu lebih fokus ke pekerjaan logistiknya yang dianalisis biaya mutu waktunya. Kalau laporan magang itu lebih ke tahap pekerjaannya apa yang selama 6 bulan kita laksanakan di sana. Jadi itu salah satu laporan yang berbeda. Jadi di laporan magang juga itu kita jelasin kalau selama 6 bulan ini kita ngerjain apa aja. Jadi ada 2 tugas nih yang harus dikerjakan dalam bersamaan. Dari 2 tugas yang tadi bilang tuh, ada laporan magang sama TA tuh. Nah isinya juga berbeda tuh. Laporan magang kan kita benar-benar apa yang kita kerjakan selama 6 bulan di tempat magang. Jadi semua apa yang kita kerjain, terus apa tentang proyeknya, semua informasi tentang proyek itu dituangkan laporan magang. Sedangkan kalau misalnya di TA, itu kan memang kita ngebahas satu judul tuh. Nah yang memang pengen kita bahas untuk TA kita. Nah kendalanya dari laporan magang dan TA ini untuk ngambil datanya, untuk pemenuhan data yang kita butuhkan. Jadi kebanyakan kesulitannya sih untuk cari datanya sih. Karena kayak misalnya umumnya nih kontraktor itu nggak bakal ngasih semua data untuk disebarluaskan gitu. Jadi misalnya ada beberapa data yang nggak boleh nih digunakan karena kan kalau misalnya kita pakai di TA kita misalnya itu bakal disebarluaskan kan dari penerbit gitu misalnya. Nah makanya biasanya itu beberapa proyek itu ngebatasi data-data ini nggak boleh, data-data ini nggak boleh. Nah dari data-data yang nggak diperbolehkan itu gimana caranya kita bisa tetap dapat data itu dengan cara lain gitu. Misalnya Bioki itu pada umumnya itu nggak mungkin proyek bakal ngasih secara bebas gitu. Nah jadi kalau misalnya kami itu penanganan itu kayak misalnya untuk volume pekerjaan terus biaya itu bakal kami ganti lah jadi variabel X sama Y gitu misalnya, supaya tetap hasil datanya ada, cuman angkanya itu yang kita tidak boleh sebarluaskan. Terus ya misalnya untuk TA nih, kayak misalnya ADP tadi biaya waktu mutu. Nah belum tentu kita bisa dapat semua data biaya waktu mutu itu di proyek. Nah jadi kayak misalnya kita bener-bener analisis sendiri, cari sendiri sampai dapat biaya waktu dan mutu itu gitu sih. Jadi bener-bener kita belajar sih di situ sudah. Gitu ya kak. Oh, gitu. Nah, ini nih kak, satu pertanyaan dari saya. Nah, ini kan baru pertama aja masuk, kita itu dituntut untuk kerja tim atau kerja sama-sama itu, intinya itu bersama dengan orang lain. Begitu juga besok sampai magang kita. Nah, itu untuk partner magang sendiri dari kakaknya ini ada kriterianya nggak? Sebenarnya kalau kriteria sendiri sih nggak ada ya. Yang penting kalau kalian memang yakin aja kalau emang jadi aku pengennya bagus sama kamu bla gitu misalnya. Jadi nggak ada kayak misalnya kriteria harus IP sekian nggak perlu. Jadi emang yakin aja dah sama dia gitu magangnya gitu. Jadi nggak ada batasan sih. Cuman itu tergantung cocok-cocokan lagi sama masing-masing kita. Ada nggak cocok sama dia? Itu sebenarnya jadi poin utama cocok-cocokan kayaknya. Cuman kalau bisa ya gitu. Jadi kita harus walaupun nih kayak misalnya ada kasus nih di kami itu
nggak dapat kebagian tuh partner. Jadi mau nggak mau kita harus ya udah sendiri tuh magang tuh gitu. Oke. Kalau untuk sendiri sih partner magang itu bukan dicari kriterianya sih, jadi kayak membangun chemistry-nya saat magang itu. Karena untuk partner magangku sebenarnya kan nggak dipilih, pilih sendiri, tetapi kayak misalnya aku nggak sama Kayusa tapi ternyata aku sama Kayusa, jadi tuh pada saat pekerjaan magang, pelaksanaan magang tuh kayak ya udah membangun chemistry, jadi agar tidak seperti crash atau permasalahan antara partner magang itu lebih ke dewasa dan tidak mudah tidak mudah apa ya, baperan. Nah itu baperan tuh no. Jadi itu mood-moodan tuh juga tuh sangat mempengaruhi untuk partner magang itu, tapi itu harus dipinggirkan dulu karena kepentingan kami untuk magang kan itu mencari ilmu. Itu sih. Oke, aku mau nanya nih Kak, satu pertanyaan terakhir. Apakah ada output yang bisa kakak-kakak dapatkan dari pengalaman magang kakak kemarin dan bisa kakak-kakak terapkan untuk karir kakak-kakak ke depannya, dan mungkin ada saran atau tips and trick buat kami yang akan magang ke depannya nanti? Kalau untuk saya sendiri sih harus itu rasa ingin tahu atau rasa ingin belajar tuh harus tinggi. Meskipun kita nggak tahu nih, pasti akan dituntun karena orang-orang proyek itu tahu kita anak-anak magang atau anak baru yang baru memasuki dunia konstruksi atau dunia proyek. Jadi pasti akan dituntun, dan pesan-pesannya sih mau belajar. Kalau pesannya itu kita jangan bahasanya tuh kayak meninggikan. Kalau misalnya kita paham, kalau bisa yaudah kita pura-pura nggak tahu aja lah gitu bahasanya. Jadi sekarang kayak misalnya kita dijelasin nih, kita pengen tahu ini, kita dijelasin, tapi kita sok tahu, itu jangan. Ya kalau emang kita pengen tahu ini, walaupun kita tahu sedikitnya pun, kalau bisa kita kosongin tuh apa yang kita paham itu, karena ya gitu itu bisa jadi penilaian mereka sendiri tuh. Oh ini songong nih orangnya nih gitu misalnya. Sok tahu, kalau emang kalau emang udah tahu ngapain nanya gitu loh bahasanya. Jadi kalau emang apa yang udah kita tahu nih di kuliah gitu kan, banyak dikitnya kita nggak usah ngerasa oh aku udah paham ini pak, aku udah paham ini pak gitu. Jadi kayak misalnya apapun yang dikasih tahu, walaupun kita udah tahu, terima aja, karena bisa jadi apa yang dijelasin itu beda dari apa yang kita pahami gitu lah. Sedangkan kalau misalnya kita oh udah paham pak, nah bisa jadi itu menjadi penilaian mereka tuh, wah ini kalau emang udah paham ya gitulah gitu bahasanya gitu. Wah, penting banget ya ternyata attitude tuh kalau misalkan dari dunia magang, dunia kerja. Iya nih, ya kita mestinya semua udah tahu ya, orang magang itu udah, kita itu nggak sama teman sendiri, melainkan banyak orang-orang di sana ya. Betul, banyak orang-orang penting yang lebih tahu dari kita. Jadi itu penting banget ternyata. Nah, banyak banget yang bisa kita dapat dari kakak-kakak ini. Ya banyak banget, seharusnya ada satu sesi lagi sih, kurang nih menurut saya. Tapi mungkin karena memang sudah waktunya, kita sudahi dulu saja ya episode ini. Terima kasih kepada Kak David dan Kak Yosa karena sudah memberikan waktu untuk kami tanya-tanya dan memberikan tips and trick kepada kami. Demikian untuk episode kami pada hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam jalan.